adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lestari, kita akan belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Nah, pada zaman dahulu, adik-adik tahu nggak? Ketika itu bangsa Mesir mendirikan piramid. Mungkin adik-adik tahu tentang piramid, mereka menggunakan yang namanya tali berbentuk segitiga siku-siku. Gunanya apa? Itu untuk mengukur tinggi, panjang, lebar bangunan yang mereka mau buat. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa ya pakainya segitiga siku-siku. Ya, jadi teorema Pythagoras. Pythagoras ini nama orang ya. Nah, teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ya. Adik-adik sudah tahu tentang segitiga siku-siku? Bahwa segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Ya. Jadi, tadi kita sudah belajar bahwa teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Lalu kalau misalnya segitiga sama sisi, sama kaki, bisa dipakai nggak? Nah, kita bisa tarik garis tingginya sehingga dia membentuk siku-siku. Ya, jadi kita baru bisa gunakan teorema Pythagoras. Kita cek terlebih dahulu. Sebuah segitiga siku-siku ada sudutnya 90 derajat. Nah, misalkan segitiga ini segitiga A, B, C. Ya. Nah, segitiga siku-sikunya ada di titik A. Garis miring atau garis paling panjang ini disebut dengan hipotenusa. Ya, hipotenusa. Dia sisi paling panjang. Letaknya di mana? Dia selalu di hadapan sudut siku-siku. Nah, sekarang Kak Lestari mau gambar nih. Gambar seperti ini. Siku-sikunya. Oke. Lalu P ini segitiganya PQR. Kira-kira hipotenusanya di mana? Iya, persis di depan sudut siku-sikunya. Maka PQ adalah hipotenusa. Sekarang segitiga yang lain, tetap ya segitiga siku-siku. Misalnya seperti ini, siku-sikunya ada di sini. Lalu STU. Maka di mana hipotenusanya? Iya, hipotenusanya ada persis di depan sudut siku-siku. Maka SU adalah hipotenusa. Ya, itu adalah sisi paling panjangnya. Sampai di sini sudah paham ya adik-adik bahwa di sini ada hipotenusa. Lalu sisi yang lain disebut apa ya? Nah, sisi yang lain disebut dengan kaki segitiga. Ya, kaki segitiga. Oh, berarti AB-nya kaki segitiga, AC juga kaki segitiga. Nah, kita sudah mengenal tentang sudut. Kita sudah mengenal tentang segitiga siku-siku. Ada hipotenusa, ada kaki segitiga. Adik-adik pernah tidak waktu jalan dari lapangan rumput? Nah, biasanya ada siku-sikunya gitu ya. Nah, biasanya ambil jalan yang memotong. Jalannya memotong dari tengah gitu. Kenapa? Karena sisi itu lebih pendek dibanding kalau kita mengambil jarak siku-sikunya atau kaki segitiganya. Nah, di sini kita akan masuk ke teorema Pythagoras. Apa sih kata Pythagoras tentang segitiga siku-siku? Begini kata Pythagoras ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apa itu ya? Nah, C di sini adalah
hipotenusa. Jadi C itu selalu sisi terpanjang, ya. Hipotenusa. A dan B-nya? Iya, A dan B-nya itu adalah kaki segitiga. Contohnya, contoh pertama ya. Diketahui misalnya ada segitiga siku-siku yang kakinya 3 cm dan 4 cm. Kita namakan segitiga ini segitiga ABC. Lalu, berapa ya hipotenusanya? Berapa panjang BC? Oke, lalu kita pakai rumus ini ya. C kuadrat, karena yang ditanya hipotenusa, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A-nya berapa? 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa tuh? 9 tambah 16. Berapa 9 tambah 16? 25. Apakah jawabannya 25? Oh, bukan. Katanya C kuadrat, maka C adalah akar dari 25. Hasilnya 5 cm. Gampang ya adik-adik? Gampang banget. Contoh yang lain. Contoh kedua. Sebuah segitiga siku-siku ya, PQR dengan siku-siku di Q. Diketahui PR-nya 10 cm. Lalu PQ-nya 6 cm. Nah, yang ditanya, tentukan panjang QR. Wah, ini gimana? Kan yang tadi yang diketahui adalah rumus hipotenusa. Ayo kita sebutkan rumus Pitagoras tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena yang ditanya QR, salah satu kaki segitiganya, maka ya kita bisa pindahkan rumusnya. Misalnya yang ditanya A kuadrat, maka ini jadi C kuadrat dikurang B kuadrat, atau yang paling panjang kurangin dengan yang kecil. Ya, tadi yang paling panjang selalu hipotenusa ya. Jadi, kalau ditanya yang paling kecil, maka yang paling panjang kurangi yang kecil ya. Oke, A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. C-nya berapa? Hipotenusa ya. C hipotenusa. Tadi hipotenusanya yang mana? Iya, yang di depan siku-siku. Ya. 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 10 kali 10, 100. Kurang 6 kuadrat, 36. Maka A kuadrat 64. A-nya berapa dong? Akar 64 hasilnya 8 cm. Selesai. Gampang ya? Satu soal lagi. Soal yang ketiga. Sebuah segitiga siku-siku panjang sisinya, ya, kita katakan segitiga ini adalah KLM. Ya, ini 12 cm, ini 13 cm. Nah, yang ditanya berapa panjang KL? Oke, sekarang rumusnya masih sama ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat.
Tapi kan yang ditanya salah satu kakinya, KL ya. Berarti kita menggunakan boleh B kuadrat yang ditanya sekarang. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Ayo, berarti C-nya berapa? Tadi C itu adalah hipotenusa. Berarti dia 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kuadrat 169 kurang 144. Hasilnya 25. Maka B-nya akar 25 berapa tuh? 5 cm. Gampang sekali ya. Jadi, kita sudah tahu sekarang tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Tadi apa rumusnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Tadi C kuadrat itu apa? C itu apa? C ini adalah hipotenusa. Nah, begitu adik-adik, kira-kira apa kata Pitagoras tentang segitiga siku-siku? Ingat, ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang bagian dari segitiga siku-siku dan juga teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, supaya adik-adik makin paham, akan ada soal latihan dan kalian kerjakan sendiri atau bisa didampingi oleh kakak, saudara, atau guru kalian. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Bye!